Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Business. Keunikan memang dapat menjadi nilai lebih dalam sebuah bisnis. Hal inilah yang jeli dimanfaatkan oleh sepasang kekasih berikut ini. Mereka merintis usaha pembuatan jeli 3 dimensi yang belum dikenal luas di Indonesia. Bagi Anda yang ingin memulai bisnis kudapan namun bingung mulai dari mana, Moneymaker kali ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Berawal dari rasa ingin tahu dan mencoba-coba, puding jeli ternyata bisa menghasilkan uang. Dessert puding jeli 3 dimensi ternyata menjadi peluang usaha rumahan karena unik dan belum banyak digeluti di dunia kuliner Indonesia. Adalah sepasang kekasih, Johan Setiabudi dan Dewi Rasnawati, yang mulai merintis usaha ini sejak Agustus 2016. Kesukaan Dewi memasak dan belajar membuat sesuatu yang baru jatuh pada puding jeli 3 dimensi. Johan pun mendukung niat Dewi untuk mendalami cara membuat puding jeli 3 dimensi. Johan mengambil peran memasarkan hasil kreasi Dewi yang menurutnya unik dan belum ada dijual di Indonesia. Bahan-bahan yang digunakan cukup murah dan mudah untuk didapat, mulai dari bubuk puding, agar-agar, gula, susu, dan pewarna makanan. Tidak kalah penting adalah jarum suntik yang biasa dipakai oleh dunia kedokteran dan jarum stainless untuk food art. Terbang dia. Nah, ngobrol-ngobrol soal puding jeli 3 dimensi ya? Iya, betul. Kamu dulu modal awalnya berapa sih? Kurang lebih sekitar 5-10 juta sih, Bu. Oke, itu buat beli apa aja ya? Pertama buat beli jarumnya, ininya, terus... Ini, ya. Ini cukup mahal kayaknya ya dari stainless ya? Ya, ini stainless. Kita pakai stainless karena supaya, kan ini bahan makanan, kita nggak mau yang karatan. Terus yang kedua, food coloringnya, pewarnanya ini kita juga mencari yang bagus, kualitas bagus punya gitu. Kita tidak mau sembarangan yang abang-abang punya lah. Takutnya itu kan buat dikonsumsi, sekali lagi buat dikonsumsi gitu loh. Dan lagi kan kualitasnya tuh ada yang beda, ada yang pasti masukin air tuh buyar, ada juga yang warnanya bisa stay. Tantangannya untuk bisa bekerja sama gitu saat ini? Kebetulan kan saat ini kan kita baru istilahnya part time, jadi kayak kita kerjanya malam. Jadi malam kalau nggak weekend. Nah, dan juga kedua itu juga untuk menghasilkan sesuatu yang ini tidak bisa buru-buru. Jadi dibutuhkan waktu sekitar 2-3 hari. Jadi waktu itu dulu kita belajar dari hal itu karena dulu kita pernah request dan kita langsung bikin, langsung kirim. Dan itu beberapa hasil ada yang kurang bagus. Dari sana kita belajar lebih dalam, maksudnya kita survei ke market, kita tanya customer kita, kira-kira hasilnya gimana, rasanya gimana gitu loh. Dari sana kita ngobrol-ngobrol, kebetulan ada teman juga yang kasih input, rasanya mungkin lebih banyak variasi, jadi kayak tambahin rasa vanila atau coklat atau lain-lain gitu loh. Dan bentuk bunganya juga lebih bervariasi sih mereka bilang. Dengan modal awal sekitar 5-10 juta rupiah, dalam seminggu Dewi bisa mendapat pesanan rata-rata 5 puding jeli. Namun, Hari Raya Keagamaan menjadi berkah bagi keduanya karena pesanan bisa mencapai 40-50 loyang. Harga jual puding jeli 3 dimensi Joy and Delight bervariasi. Namun kebanyakan konsumen memesan ukuran persegi karena bisa sebagai pengganti kue ulang tahun untuk kerabat. Pemasaran dari mulut ke mulut masih menjadi yang paling efektif bagi Johan dan Dewi. Saat ini, omset penjualan puding mereka baru sekitar 3 juta rupiah per bulan. Namun selain Instagram, pemasarannya juga akan dilakukan dengan mengembangkan website dan Facebook, serta terbuka untuk reseller agar pemesanan pudingnya bisa terus meningkat. Keduanya bercita-cita bisa memiliki toko dan karyawan, agar puding jelinya bisa dibuat sewaktu-waktu ketika datang pemesanan. Dewi juga senang berinovasi. Rencananya, ia akan belajar membuat puding jeli 3 dimensi yang bertuliskan nama serta ucapan hingga hiasan bertemakan Hari Raya. Ada nggak cita-cita pengen lebih besar lagi? Apa sih yang pengen dicapai ke depannya? Kita sih pengen ke depannya punya ruko sendiri atau kafe sendiri di mana kita bisa menjual
Jadi kita bisa bikin gitu sewaktu-waktu pas dibutuhkan. Kalau saat ini kan kita kan lebih cuma hanya malam atau weekend. Kalau kita udah ada tempat sendiri kan kita lebih pengen ya enak gitu loh. Jadi kayak misalnya kita juga perlu orang juga untuk membuat pudingnya. Soalnya karena sebenarnya bagian dari pudingnya itu yang lama itu bikin canvassingnya sih Bu. Itu kan memperlu waktu sekitar 2-3 jam. Nah bagian dalamnya itu ya sekitar 15 menit sampai setengah jam itu sebenarnya lumayan cepat kalau sudah terbiasa. Nah itu doang yang kita perlu waktu lama di sananya. Dan kedua juga pengirimannya juga. Kita juga lagi mencoba mencari alternatif. Soalnya kalau ukuran yang besar, yang 24x24 itu disarankan pakai mobil. Ini kan kelihatannya prospek ke depannya Mas. Jangan-jangan gara-gara sibuk ngurusin puding, ke depannya akan resign nih dua-duanya, baik Mbak Dewi dan Mas Johan. Seperti apa? Ya kedepannya sih kita juga ada rencana untuk mengembangkan usaha gitu. Dan itu kan ini boleh dibilang lebih ke art, lebih ke seni, di mana kita lebih ada passion dan kita juga istilahnya kita harus terus berkembang. Nah dari sini juga saya sih sudah berdiskusi dengan Dewi dan kita kedepannya akan melihat prospeknya. Kemungkinan bisa puding, bisa barang-barang lainnya yang masih belum umum. Karena kita nggak mau tuh ikutin istilahnya orang udah ada duluan kita baru ikut-ikutan gitu. Kita pengen lebih mencetuskan sesuatu yang baru atau kita create komunitas. Dewi mengawali semuanya dari membaca buku, menonton tutorial, dan mengikuti workshop. Dengan kemauan dan terus berlatih, membuatnya ia semakin percaya diri dan optimistis bisnis Joy and Delight-nya bisa berkembang. Desi Aritonang, Jakarta.